Shalom, Tuhan memberkati. Dosa ini terus bertambah, dan bertambah. Untung Allah berikan kemudahan. Terimalah Yesus, maka dosamu akan diampuni. Kasih Tuhan begitu nyata di setiap perjalanan kehidupan kita. Dengan apa kita membalas semua kebaikan Tuhan? Hanya dengan bersyukur dan memuji nama-Nya. Kau sungguh baik Tuhan. Shalom, shalom jemaat Tuhan dari GBIS Haleluya Palur. Juga sahabat-sahabat yang masih senang mengikuti ibadah online sore hari ini. Mari pertama-tama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Haleluya Tuhan Yesus, Engkau Allah yang maha baik, Engkau Allah yang maha kuasa. Oh Tuhan, sebentar kami akan mengadakan ibadah online sore hari ini. Kiranya Engkau sertai kami, Engkau sertai jemaat-Mu Tuhan, juga Engkau sertai pemimpin pujian, serta pemimpin musik, pembawa musik. Kiranya Engkau persatukan untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus, Engkau juga berkati kami semua, jemaat-Mu Tuhan, serta kami berdoa untuk pembawa firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau berkati dengan kuat kuasa-Mu. Haleluya Tuhan Yesus, Engkau juga berkati jemaat-Mu ini Tuhan, yang Engkau taburkan firman-Mu ke dalam kami semua Tuhan, sehingga firman-Mu berfaedah bagi hidup kami semua Tuhan. Oh haleluya Tuhan Yesus, kami ataskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk ibadah sore hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Pengorbanan Tuhan begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Tak terselami oleh akal pikiran kita. Kasih Tuhan begitu nyata di setiap perjalanan kehidupan kita. Dengan apa kita membalas semua kebaikan Tuhan? Hanya dengan bersyukur dan memuji nama-Nya. Kau sungguh baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar.
untuk kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Setiap orang percaya bersama-sama katakan amin. Shalom sahabat pecinta online, dimanapun Bapak Ibu dan Saudara berada. Bersama dengan kami GBIS Haleluya Palur, kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Lebih dari pemenang, karena Tuhan begitu mengasihi kita. Lebih dari pemenang, Tuhan begitu mengasihi kehidupan kita. Haleluya. Dari pemenang dalam segala perkara, iblis harus dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Pemenang dalam segala perkara, iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, karena Tuhan di pihak kita. Amin. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Amin. Kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Kau sungguh baik Tuhan. Kau sangat baik dalam kehidupan kami. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Tuhan begitu mengasihi kita. Dia selalu mendengar seruan hati kita tanpa kita ucapkan. Dia mengerti segala tetes air mata kita. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, karena Engkau Bapa kami yang mulia, Yesus. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia.
Shalom, selamat sore Bapak-bapak, ibu-ibu jemaat GBS Haleluya Palur yang masih mengikuti ibadah online ataupun sahabat-sahabat ibadah online dimanapun berada. Baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Mari siapkan hati, kita akan belajar tentang kemudahan yang Allah berikan pada kita. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang hebat, memberi kesehatan kepada kami sehingga kami dapat mengikuti ibadah. Biarlah ibadah hari ini menambah wawasan kami tentang firman-Mu, tentang kasih-Mu, tentang kuasa-Mu. Kami siapkan hati, Engkau taburi dengan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Selasa lalu kita telah belajar dari kitab Roma. Pasal yang kelima, ayat 1 itu menjelaskan tentang kita dibenarkan karena iman. Dan kita diperdamaikan dengan Allah. Kitab Roma adalah kitab yang menceritakan dengan berbagai macam cara tentang kasih Allah, tentang keselamatan, tentang dosa, dan tentang anugerah yang diberikan. Maka hari ini mari kita satukan hati. Kita akan belajar dari kitab Roma pasal 5 ayat 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang. Karena semua orang telah berbuat dosa. Nah, dosa bukan barang mainan. Tetapi dosa ini yang menyebabkan manusia berpisah dengan Allah. Manusia dibuang karena dosa. Dan Adam, manusia pertama, manusia yang paling istimewa, itu telah melakukan dosa. Dan upah dosa ialah maut. Roma 6 ayat 23. Dan juga Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi karena dosa kemuliaan Allah itu hilang. Nah, banyak orang yang menganggap sepele masalah dosa. Padahal orang yang berdosa itu maut, mati, masuk neraka. Keselamatan itu sangat penting. Hanya sayang, banyak orang yang tidak menganggap dosa itu apa, tidak dianggap sama sekali. Tentang keselamatan mereka tidak belajar. Ada juga sebagian orang yang tahu arti dosa, tahu hukum dosa itu maut, tetapi dia mencari jalan sendiri dengan berbagai macam cara mereka. Dan juga ada cara beberapa orang yang melepaskan dosa itu dengan kata orang. Ya sudahlah, pokoknya orang itu memberitahu saya seperti ini, saya pasti lepas dari dosa, saya besok masuk surga. Allah sudah punya tata cara. Bagaimana caranya manusia untuk masuk surga. Nah, kitab Roma mengajarkan bahwa Allah itu memberi kemudahan. Tidak menyulitkan manusia. Memberi kemudahan kepada mereka yang masih kepingin masuk surga. Kepada mereka yang kepingin hidup diselamatkan. Dengan cara percaya kepada Yesus. Tidak sulit. Percaya, menerima Yesus, melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, selesai. Dan Tuhan memberikan bimbingan-bimbingan, bukan menyulitkan. Bimbingan-bimbingan yang memudahkan. Agar manusia dapat menikmati surga.
Nah, Kristus disiapkan Allah. Dia harus mati di kayu salib bukan karena Kristus itu menyalahi hukum Taurat, lalu dia ditangkap, lalu dia diadili dan disalib, bukan. Tetapi Kristus itu memang dipersiapkan oleh Allah. Dia mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia yang mau percaya kepadanya. Ini harus kita mengerti. Ini harus kita perdalam. Hal ini yang harus menjadi harga yang mahal dalam perjalanan hidup kita. Kita tidak sembrono dengan yang namanya dosa. Dan kita tidak sembrono dengan menyerahkan hidup pada Yesus. Tidak sembrono. Tetapi ini harus kita serahkan dengan kesungguhan hati. Iman kita arahkan kepada Yesus. Dan Yesus memberikan pengampunan kepada kita. Kita pelajari supaya kita tidak jatuh bangun di dalam dosa. Nah, jadi pengertian ini yang harus kita pegang teguh dalam perjalanan hidup kita. Bahkan keselamatan yang ada dalam hidup kita ini tidak boleh ditukarkan dengan apapun juga. Dengan jabatan, dengan harta, dengan keindahan-keindahan dunia. No. Tuhan sudah beritahukan kepada kita bahwa kalau kita menghargai keselamatan, kalau kita hidup di dalam Kristus, segala keindahan dunia akan diberikan kepada kita. Allah memberi kemudahan untuk manusia menikmati jaminan-jaminan dalam hidupnya. Jadi hidup bukan asal kita hidup gitu. Ada jaminan Allah yang luar biasa. Ya. Jadi jaminan ini memberikan sukacita pada kita. Jaminan ini memudahkan cara hidup kita. Kalau kita kurang, kita akan dicukupi. Kalau kita ini mengalami kelemahan, Tuhan akan datang menggandeng kita supaya kita menikmati kekuatan baru. Dan hanya dengan percaya. Percaya saja cukup. Tidak perlu kita harus menyajikan sajian yang aneh-aneh. Tidak perlu kita melakukan kegiatan-kegiatan yang aneh-aneh. Kegiatan yang diizinkan Allah untuk belajar tentang percaya adalah ibadah. Makin percaya adalah belajar firman Tuhan. Nah, kitab Roma pasal 5 menjelaskan sejelas-jelasnya tentang dosa yang diawali oleh satu orang, yaitu Adam, membuat keturunan Adam, membuat manusia yang ada dalam dunia ini jatuh dalam dosa. Jadi warisan pertama yang diberikan Adam adalah dosa. Warisan pertama yang diberikan bapak ibu kita adalah dosa. Dan dosa ini tidak akan berkurang. Dosa ini terus bertambah, dan bertambah. Untung Allah berikan kemudahan. Terimalah Yesus, maka dosamu akan diampuni. Luar biasa Bapak Ibu. Ya. Allah mengasihi kita dengan mengampuni dosa-dosa kita. Kitab Roma ini menjelaskan dengan berbagai istilah tentang kasih Allah, tentang karunia Allah. Kalau kita menerima kasih Allah, maka damai sejahtera yang melampaui akal ada dalam hidup kita. Damai sejahtera di tengah ombak, di tengah badai, di tengah kesulitan, di tengah kekurangan, di tengah kekacauan hidup. Ada damai, ada ketenangan yang ada di dalam hidup kita. Jadi kitab Roma pasal 5 mengajarkan tentang pengampunan dosa. Yang pertama.
Yang kedua, mengajarkan hidup damai dengan Allah. Akibat damai dengan Allah, mendapat jaminan hidup, dicukupi segala kebutuhan kita, disembuhkan kalau kita sakit, diangkat dari segala beban, supaya kita dapat benar-benar menikmati. Yang kedua, akibat dari damai sejahtera Allah adalah mendapat jatah kerajaan surga. Jika kita pulang nanti, ada rumah yang telah dibangun Allah di surga. Yesus bersaksi, di rumah Bapakku banyaklah tempat. Jika tidak demikian, aku tidak cerita pada kamu. Maka jadi kemudahan ini harus kita terima. Kemudahan ini harus kita terapkan. Kemudahan ini harus kita praktekkan. Supaya kita dapat bercerita kepada semua orang. Aku hidup damai. Di tengah kesulitan hidup, aku hidup damai. Di tengah sakit penyakit, aku hidup damai. Di tengah kekurangan, aku hidup damai. Kenapa? Karena Allah telah mengampuni dosaku dan saat ini Yesus sudah ada di dalam hatiku. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, Kau Allah yang baik, Kau Allah yang luar biasa, Kau Allah yang peduli terhadap kami, sehingga Engkau memberikan kemudahan kepada kami, agar kami balik kepada Engkau, agar kami menikmati berbagai macam fasilitas surgawi. Terima kasih Bapa, ampuni segala dosa dan salah kami, dan dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah online ini, mari kita akan taati terlebih dahulu disiplin nasional. Ya. Disiplin ini harus benar-benar kita lakukan, yaitu berdoa, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Kita harus kerjakan. Yang kedua, kita harus berdoa untuk ibadah online. Agar ibadah online ini terus jalan. Dan tolong Bapak Ibu yang ikut, di-like, di-komen, dan di-share. Supaya banyak teman yang mendengar tentang pengampunan dosa ini. Lalu doakan agar kru sehat. Doakan agar kru semangat. Alat-alat juga awet. Sehingga ibadah online tetap ditunjang dengan alat-alat yang awet ini. Lalu GBS Haleluya Palur itu sudah mengadakan ibadah onsite. Ibadah tatap muka. Maka kepada Bapak, Ibu, Saudara yang belum mengikuti ibadah onsite, kami buka. Bapak Ibu silakan datang. Jam 7 untuk anak-anak sekolah minggu, minggu jam 9 untuk ibadah raya. Kami mengundang Bapak Ibu. Lalu ada kegiatan-kegiatan. Selasa jam 6 sore ada ibadah pendalaman Alkitab. Rabu jam 6 sore ada ibadah cabang. Tempatnya di Geraha. Lalu Jumat jam 6 sore ibadah permata. Saya harap Bapak Ibu dapat mengikuti acara-acara kegiatan yang ada di GBS Haleluya Palur. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa. Kami bersyukur padamu Tuhan buat kasih-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Bapa, kami bersyukur padamu, Engkau menyertai kami, Engkau memberkati kami. Bapa, kami akan bersama berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkati bangsa dan negara kami dengan keamanan, kedamaian. Engkau akan pimpin, berkati para pemimpin negara kami. Terlebih Presiden Bapak Joko Widodo, berkati beliau Tuhan di dalam melaksanakan tugas-tugas negara. Berkati dengan kesehatan yang baik, dengan hikmat-Mu. Kami berdoa untuk para menteri, berkati beliau Tuhan untuk menjalankan segala tugas-tugas yang mereka emban. Kami juga berdoa untuk
para gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RW, RT, berkati beliau Tuhan untuk melaksanakan segala instruksi yang Presiden berikan. Berikan hikmat-Mu, berikan penyertaan-Mu. Kami berdoa untuk TNI, Polri, berkati beliau untuk mengamankan negara kami. Kami menyerahkan doa ini hanya di dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Bapa, kami mengucap syukur. Sore hari ini kami menyerahkan Oktavianus Hendra-Wijaya, menyerahkan Ibu Gito, Ibu Arin, Ibu Setyo Purnomo, dan juga Ibu Linda dosen. Tolong Tuhan, Kau jamah. Karena kami percaya bilur-Mu menyembuhkan. Maka pada saat kami berdoa, tangan-Mu Kau tumpangkan. Kami tindak dalam nama Yesus. Jadilah sembuh. Dan kami juga berdoa untuk Pak Paulo Sugito, untuk Lili, Ibu Bambang, Ibu Doner, Bapak Ibu Sriono, Bapak Hinanto, dan Bapak Marsudi. Mereka telah Kau jamah. Mereka telah sembuh. Tinggal pemulihannya. Sisa penyakit kami patahkan dalam nama Yesus. Kami hancurkan Engkau. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Biar berkat-Mu Kau nyatakan. Jemaat yang dikasihi Allah, kedangkanlah tangan-Mu. Nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Karena saat ini Allah telah membuka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkatnya. Maka terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Terimalah berkat untuk setiap usaha pekerjaanmu. Terimalah berkat untuk segala rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani terus mengalir, mengalir dan mengalir limpah. Sampai setiap orang pun akan mengatakan engkau diberkati. Dan jika engkau berpisah nanti, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom, Tuhan memberkati.